Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan semangat. Teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya, Beta Sugiarso, dari Lembaga Training Healing and Coaching Puspita Ardelia di Kota Purwokerto, Banyumas. Teman-teman, tentunya teman-teman semuanya pernah ya ke Kota Banyumas atau Kota Purwokerto yang terkenal di sini. Tempat wisatanya adalah Baturaden. Kalau makanan khasnya di sini adalah tempe mendoan. Teman-teman yang belum pernah ke Banyumas, silahkan, kami tunggu di Banyumas. Teman-teman semuanya, kali ini saya berharap bisa kembali berbagi tentang materi-materi hipnosis hipnoterapi, dan ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi hipnosis hipnoterapi, terus bagaimana proses hipnosis hipnoterapi, terus orang-orang yang seperti apa yang mudah masuk kondisi hipnosa. Dan sekarang kita akan sharing tentang mekanisme perilaku manusia yang berhubungan dengan hipnosis hipnoterapi. Teman-teman semuanya, meskipun sudah sangat banyak sekali orang-orang yang sudah semakin paham bahwa hipnosis hipnoterapi adalah keilmuan yang ilmiah, alamiah, namun masih saja ada beberapa orang di luar sana yang masih ragu. Ada yang takut, ada yang khawatir, bahkan ada yang mempunyai cara pikir bahwa hipnosis adalah berhubungan dengan dunia kegelapan. Ada yang berpikir bahwa hipnosis berkaitan dengan magic. Ada yang juga mempunyai cara pandang bahwa hipnosis berhubungan dengan kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada salahnya ketika ada seorang yang mengklaim tidak diperbolehkan dan lain-lain, ya memang karena informasi yang diterima belum secara utuh, sehingga hipnosis ini masih sebagian ya yang ditangkap, dan ini menjadikan miskomunikasi. Teman-teman semuanya, pada sesi ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara kerja pikiran manusia yang berhubungan dengan mekanisme kerja tadi ya, metode hipnosis hipnoterapi, atau dalam bahasa mudahnya, apa hubungannya antara pikiran manusia dengan hipnosis, dengan hipnotis. Orang-orang kadang mengatakannya hipnotis. Nah, sehingga harapannya tidak ada lagi orang yang berpikir bahwa hipnotis adalah berkaitan dengan alam gaib, dengan magic dan lain-lain. Teman-teman, menurut keilmuan hipnosis hipnoterapi, bahwa pikiran manusia ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu adalah pikiran ketika kita menyadari secara penuh akan apa yang terjadi di sekitar kita, dan ini pikiran kita mengkritisi atas apa yang ada, dan kita lebih cenderung menggunakan logika kita, rasional kita. Itu adalah gambaran kecil tentang pikiran sadar. Nah, berbeda dengan pikiran bawah sadar. Nah, ini yang sering orang-orang mengatakan alam bawah sadar. Nah, ini ada sedikit miss kalimat ketika orang mengatakan alam bawah sadar, seolah-olah ini alam yang berbeda, yang sebetulnya ini adalah sama-sama pikiran bawah sadar. Nah, sehingga dengan kita paham bahwa pikiran manusia ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ini menjadi dasar bahwa
metode hipnosis yang digunakan untuk memberikan informasi atau dalam bahasa umum memberikan sugesti ke bawah sadar. Nah, ini berkaitan dengan tadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, lalu bagaimana perbedaannya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar? Baik teman-teman, pikiran sadar adalah pikiran yang mengkritisi ketika ada informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa semua informasi yang ada di sekitar kita akan masuk melalui panca indera. Mata kita bisa melihat, artinya apa? Ada informasi yang kita tangkap berupa gambar. Telinga kita bisa mendengar, artinya kita bisa mendapatkan informasi berupa suara. Dan ada penciuman, ada pembauan, ya, ada pengecapan, ada rasa. Nah, informasi yang dari luar ini masuk ke dalam pikiran kita melalui panca indera. Nah, setelah informasi itu masuk melalui panca indera, dia akan ketemu nih dengan yang namanya pikiran sadar. Nah, pikiran kita akan menganalisis ini apa, ini berkaitan dengan apa, dan seterusnya. Bahkan pikiran kita akan bertanya, ini bahaya atau tidak, ini aman, ini sesuai dengan kebutuhan saya tidak, ini sesuai dengan nilai-nilai saya atau tidak. Ketika pikiran kita menyatakan berbeda dan tidak aman, ini akan ditolak oleh pikiran sadar atau oleh filter pikiran kita. Nah, namun berbeda dengan bawah sadar. Bawah sadar lebih cenderung intuitif dan imajinatif. Sehingga apa yang kita tangkap dari luar tanpa difilter oleh pikiran sadar, dia akan masuk ke dalam bawah sadar dan di situ akan muncul apa yang tadi kita tangkap. Kalau tadi kita menangkap gambar melalui mata, maka kita bisa membayangkan apa yang tadi kita tangkap. Ketika kita tadi mendengarkan suara, kita bisa mendengarkan suara itu dalam pikiran kita. Kita bisa mengulanginya dalam pikiran kita. Nah, artinya apa? Bahwa pikiran bawah sadar itu bukan tidak sadar. Justru pikiran bawah sadar adalah pikiran ketika seseorang sangat sadar. Bahkan sangat sadarnya dia, sangat fokusnya dia bisa melupakan lainnya di luar apa yang dia fokuskan. Sehingga sangat salah besar ketika ada orang beranggapan bahwa ketika orang dihipnosis, di hipnoterapi itu tidak sadar. Itu adalah sebuah kesalahan, sebuah miskomunikasi. Memang terlihat seolah tidak sadar, namun artinya justru ketika orang dihipnosis, di hipnoterapi, justru dia sedang difokuskan pada satu hal. Tentunya difokuskan pada apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Sehingga proses hipnosis, hipnoterapi adalah proses komunikasi. Seorang terapis akan berkomunikasi kepada seorang klien. Nah, bisa melalui pikiran sadar atau langsung bypass ke pikiran bawah sadar. Nah, perbedaannya apa? Kalau kita seorang terapis memberikan informasi atau sugesti ke pikiran sadar, maka pikiran sadar mampu mengkritisi. Nah, ketika pikiran sadar mengkritisi dan tidak sesuai dengan apa yang klien inginkan, akan ditolak. Sehingga sugesti yang diberikan akan ditolak oleh pikiran sadar tadi. Nah, ketika seorang terapis langsung memberikan informasi atau sugesti ke pikiran bawah sadar, maka informasi ini akan tertanam di pikiran bawah sadar klien. Harapannya apa?
harapannya terjadi perubahan pada klien tersebut. Perubahan seperti apa? Perubahan yang klien inginkan. Sehingga sebelum kita lakukan terapi kepada klien, kita pasti akan tanyakan apa yang diinginkan. Dalam bahasa hipnosis, hipnoterapi, NLP, apa outcome-nya? Apa yang mau dicapai dalam sesi terapi ini? Sehingga ketika nanti seorang terapi memberikan informasi, memberikan pesan, memberikan sugesti, memberikan afirmasi kepada klien, ini akan sesuai dengan keinginan, kebutuhan klien tersebut. Jadi teman-teman semuanya jangan khawatir ketika dilakukan hipnosis hipnoterapi, teman-teman pastikan bahwa teman-teman diberikan hipnosis ini oleh orang yang kompeten, oleh orang yang berlisensi, bersertifikasi, dan mempunyai akar keilmuan yang kuat, sehingga ini akan sangat berpengaruh pada teman-teman semuanya terkait dengan keberhasilan proses terapi ini. Teman-teman semuanya pernah dengar bahwa pikiran sadar itu 12% dan pikiran bawah sadar itu 88%. Ini beberapa ahli mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan pikiran sadar 10%, ada yang pikiran bawah sadar 90%. Banyak sekali literaturnya, yang pasti itu bukan sebuah benda yang mempunyai persentase, bukan. Ini adalah analogi. Sehingga maknanya apa? Ketika kita menggunakan pikiran sadar, akan berbeda kapasitasnya ketika kita menggunakan pikiran bawah sadar. Dan tentunya bukan mana yang terbaik. Kedua-duanya dibutuhkan, antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Sama-sama kita butuh. Sehingga teman-teman semuanya pastikan ketika Anda membutuhkan hipnosis hipnoterapi, Anda sudah paham tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Mengapa harus dilakukan hipnosis hipnoterapi? Karena ketika kita memberikan informasi, nasihat, perubahan, memberikan afirmasi, sugesti melalui pikiran sadar, seringkali ditolak dan tidak bisa masuk ke dalam bawah sadar, yang pada akhirnya tidak bisa menjadi satu perubahan yang diinginkan. Nah, baik teman-teman, harapannya sharing tentang pikiran sadar, pikiran bawah sadar ini bisa diterima dengan simple, teman-teman bisa paham dengan sangat mendalam, sehingga teman-teman mulai saat ini sudah lebih mantap lagi bahwa hipnosis, hipnoterapi, hipnotis adalah sesuatu yang aman, keilmuan yang baik, positif ketika digunakan untuk hal positif. Tentunya teman-teman atau mau merekomendasikan klien untuk terapi dengan hipnosis hipnoterapi, tentunya harus memilih terapis yang kompeten. Kenapa? Karena berkaitan dengan tadi, ketika terapisnya tidak kompeten, nah ini sangat berbahaya. Ini ilmu, orang bisa menggunakannya untuk apa? Mereka bisa memanfaatkannya untuk positif atau negatif. Ini adalah satu hal yang perlu kita cermati. Sehingga teman-teman, pada saat teman-teman merekomendasikan, memilih terapis, pastikan itu terapis yang kompeten, dan selebihnya adalah terapis yang berlisensi, bersertifikasi, dan berizin. Ini sangat penting. Baik teman-teman semuanya, kalau bicara tentang bawah sadar, kita akan sangat panjang bicaranya, bisa 1 hari full ya, bahkan lebih, karena kita akan belajar tentang apa yang ada dalam pikiran kita. Namun ini adalah hal yang luar biasa, yang menarik
sehingga teman-teman pastikan terus belajar, baca, bila perlu ikuti training-training yang ada, dan pastikan saya bersama teman-teman semuanya. Kita buka kelas offline online loh teman-teman, silahkan mau yang mana. Dan sebelum akhiri sesi ini, kita ketemu lagi dan kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Teman-teman bisa subscribe di link YouTube ini. Harapannya teman-teman terus mendapatkan informasi materi yang ada tentang hipnosis hipnoterapi. Demikian teman-teman, ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam sehat, bahagia, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.